bagaimana hukumnya sholat di masjid yang imamnya seorang sufi? Apakah sholatnya ana sah, Ustaz? Tasawuf atau sufi, ya, akidah sufi tasawuf yang tentunya dia bukan ahlu sunnah wal jamaah, karena mereka ini sebenarnya induk pemahaman mereka itu adalah filsafat, pakai akal. Dan kemarin kita bahas tentang manhaj salaf, orang-orang yang biasa memuja-muja akal, mengagungkan akal, itu adalah orang-orang Mu'tazilah. Harun ar-Rasyid, Khalifah Harun ar-Rasyid mengatakan, saya cari dusta dan saya temukan yang biasa berdusta adalah orang Rafidhah. Dan saya cari kemunafikan, kekufuran, saya temukan ternyata ada pada orang Jahmiyah. Saya cari orang-orang yang mengagungkan akal, saya temukan orang Mu'tazilah. Dan saya cari kebenaran, saya temukan pada ashabul hadis dan salaf. Itu perkataan Harun ar-Rasyid, orang Khalifah Abbasiyah. Nah, maka kalau sudah agama itu rujukannya adalah akal, artinya akal yang pertama sebelum Al-Quran dan hadis, maka sudah pasti itu sesat. Sudah pasti itu sesat. Dan akidah sufi ini ada yang sampai kalau sudah mengatakan wihdatul wujud, meninggali kaula gusti, itu orang-orang Jawa biasanya istilahnya begitu, mohon maaf. Benar yang orang Jawa, benar bahasanya meninggali kaula gusti? Ya, ada yang siap orang Jawa? Artinya adalah Allah menyatu dengan manusia dalam tubuh manusia. Wihdatul wujud bahasa Arabnya, bahasa hadis atau bahasa istilah ulamanya, bersatunya Allah dengan manusia. Itu sudah kufur, ya, itu sudah kufur. Dan kalau kita tahu ada imam yang seperti ini, jangan sholat di belakangnya. Jangan sholat di belakang orang begini yang punya keyakinan dan dia serukan akidah yang seperti ini. Jangan sholat di belakang dia. Iya. Pemahaman pemikiran seperti ini awalnya itu karena akal itu. Dia pakai dalil. Dia pakai dalil Al-Quran. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Jadi ayat ini dipakai buat akidah yang salah ini. Jadi maksudnya Allah menyatu. Allah, zatnya Allah menyatu dengan manusia, dengan makhluk. Ya, berarti bukan cuma orang muslim saja, orang kafir juga ada di situ Allah. Ya, mau orang munafik, mau orang ateis, itu ada di situ. Ini hancur akidah yang begini. Ini karena sudah pakai akal. Jadi dia pakai ayat, dia ambil ayat, namun dia tafsirkan, dia maknai dengan akal dia. Tidak pakai pemahaman siapa? Salaf, atau tidak pakai pemahaman Rasulullah. Jadi Allah bersama kita itu maksudnya adalah apa? Ma'unahnya, pertolongannya, dan ilmunya Allah, pengawasannya Allah, itu yang ada untuk setiap manusia. Jadi bukan zatnya Allah. Bahaya, berarti itu sudah Allah bukan ahad lagi, bukan esa lagi, berarti Allah banyak. Dan ini pernah dipelopori oleh tokoh orang Indonesia, siapa namanya? Syekh Siti Jenar. Kemudian dihukum mati karena dia punya pemikiran yang aneh ini. Tapi kalau seandainya ada yang pahamnya paham sufi masih belum terlalu sampai ke sini, ya, dia
menjelaskan bahwasanya kalau dalam akidah sufi ini kan biasanya mereka lihat segala sesuatu itu ada rahasia-rahasianya. Dia cari rahasia-rahasia dari segala syariat. Jadi dia berusaha mencari rahasia-rahasia dari semua syariat dan hukum. Kenapa kita sholat, kenapa harus 3 rakaat, kenapa harus 4 rakaat, itu dicari rahasianya. Dia takalluf, dia membebani diri. Padahal salaf itu dulu tidak sampai begitu. Ulama salaf itu nggak sampai begitu. Kemarin kita sudah bawakan ucapannya siapa dalam kajian manhaj salaf. Perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, manusia yang paling sedikit takalluf itu adalah sahabat. Nggak ada takalluf. Aqalluha takallufan, kata Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat Imam Ahmad. Nggak ada berlebihan. Jadi kalau tidak ada dalil jangan bebani diri. Ya, yang ada yang sunnah saja sutara kuat, mau tambah-tambah lagi yang tara jelas. Ini dari siapa? Nggak ada dalilnya. Ingat, pemahaman sahabat sekalipun selalu sandarannya adalah Quran dan hadis. Sahabat tidak pakai akal. Dia selalu yang pertama cari dalilnya. Itu fahamnya sahabat. Inilah faham salaf. Kemarin kita sebutkan prinsip dasar yang pertama di kajian kita itu adalah apa? I'timadu fahmi salaf ila au ala kitabillahi au ala al-wahyain nususil wahyaini. Sandaran pemahaman salaf, sandaran pemahaman salaf ini siapa? Sahabat Nabi. Ini yang bilang bukan cuma ustadz-ustadz yang dibilang salafi ini, ulama-ulama dahulu. Imam Ibnu Hajar sudah bilang dalam Fathul Bari jilid 6 ya, ayat halaman 71 atau 72, dalam beda jilid atau beda cetakan, beda halaman, ada yang 66 halaman 66. Di situ bab tentang rukubul khail, bab rukubil khail as-sa'bah atau al-markab as-sa'b, bab tentang mengendarai kendaraan yang susah. Beliau membawakan perkataan siapa? Rashid ibnu Sa'ad, seorang ulama tabi'in. Rashid bin Sa'ad, seorang ulama tabi'in yang wafat tahun 106 Hijriah. Beliau sebutkan di situ bahwa yang dimaksud, karena dia membawakan perkataan Rashid bin Sa'ad, kana salaf yastahibbuna al-fu'ula fa innahu ajra wa ajsar. Pada zaman dahulu orang salaf mereka suka mengendarai kuda jantan karena dia lebih kencang dan lebih kuat. Lalu Ibnu Hajar menjelaskan yang dimaksud dengan salaf di sini adalah as-sahaba faman ba'dahu, yaitu sahabat dan orang-orang setelah mereka. Jadi para sahabat itu tidak berlebihan memahami sesuatu yang tidak ada dalilnya. Kalau tidak ada dalil ya sudah begitu aja. Makanya kalau ada faham-faham yang membebani diri kayak tadi nih, jadi sholat kenapa itu 4 rakaat, isya, maghrib 3 rakaat, kenapa, subuh kenapa 2 rakaat, dicari itu ya. Kalau tidak ada dalil jangan cari, itu membebani diri. Cukup yang ada dalilnya. Kalau ada hikmahnya alhamdulillah, kalau tidak ada sudah diam saja. Misalnya kita disuruh cium Hajar Aswad. Kenapa kita disuruh cium Hajar Aswad? Mengikuti sunnah Rasulullah. Umar bin Khattab bilang apa? Inilah a'lam. Ketika Umar bin Khattab tawaf setelah Rasulullah meninggal nih, Abu Bakar sudah meninggal. Umar bin Khattab tawaf, lalu dia lihat Hajar Aswad, lalu dia bilang, inilah a'lam annaka hajar.
Saya tahu kamu itu batu, la tadurru wa la tanfa. Kamu nggak bisa beri bahaya, juga nggak bisa beri manfaat. Falaula anni ra'aitu Rasulullah qabbalak ma qabbaltu. Kalau bukan karena aku lihat Rasul mencium kamu, cium itu maksudnya qabbal itu bibir, cium bibir. Kalau aku tidak melihat Rasulullah mencium kamu, aku tidak mencium. Jadi kita mencium Hajar Aswad karena mengikuti siapa? Rasulullah. Kalau orang sufi beda, dia tafsirkan kenapa kita cium itu Hajar Aswad, dan ini jorok sekali menurut mereka. Katanya ini ibarat kita atau kalau kita berbakti kepada orang tua, salah satu bakti yang paling agung adalah sampai disuruh cium kemaluan. Karena kita tidak bisa mencium kemaluan orang tua, maka ibarat kita cium Hajar Aswad. Ini saya belajar dari orang tua-tua kampung. Ini pemahaman sufi. Ya, ini orang tua-tua kampung belajar begini. Ada yang begitu? Ada yang pernah dengar? Iya. Wallahu alam, ini cuma ada di Maluku Utara atau mungkin di Jawa ada apa enggak? Iya. Mohon maaf, ini saya dengar langsung dari Abiana sendiri. Dia belajar itu dulu dari gurunya waktu dia merantau di Buton, ya, Sulawesi Tenggara sana. Dia punya guru sufi, diajarin begitu. Dan di kampung juga masih ada yang begitu. Jadi cium Hajar Aswad itu ibarat kita mencium kemaluan. Na'udzubillah. Ini sudah kotor pikirannya nih. Niatnya katanya mengagungkan atau memuliakan, tapi ternyata ini justru hina. Intinya hikmah dari semua kenapa kita disuruh sholat harus begini. Yang pertama, kita itu cuman sami'na sami'na wa ta'na, dengar taati. Allah bilang kita bikin tawaf 7 kali ya 7 kali. Ngapain tanya 7 kali? Kenapa emang harus 7 kali? Sa'i 7 kali ya 7 kali. Sholat maghrib 3 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, sholat apa lagi? Ya, sholat witir, sholat tahajud, itu semuanya lillahi ta'ala, kita taat, kita dengar, kita taat. Nah, kembali lagi, jadi sufi tasawuf itu sampai nanti dia bahas tentang begini-begini, dia cari hikmah-hikmahnya yang tidak ada dalilnya, takalluf. Menafsirkan ayat Al-Quran ada katanya makna zahir dan ada makna batin yang kita tidak tahu. Syiah sama sufi tasawuf itu mereka hampir berdekatan. Syiah, sufi, tasawuf itu berdekatan. Ada seorang ulama Ihsan Ilaihi Dhahi, seorang ulama Pakistan, dia tulis buku tentang tasawuf sufi. Ini buku luar biasa, menyebutkan tentang kemungkaran akidah sufi tasawuf. Namanya saja tidak jelas ini diambil dari mana, dan ada ribuan, ratusan versi ta'rif tasawuf itu nggak jelas. Tidak ada yang bisa memastikan ini tasawuf ini definisinya diambil dari mana. Di antara akidah mereka itu adalah apa tadi? Mereka mencari hikmah-hikmah yang tidak disebutkan oleh dalil Quran atau hadis. Sampai menafsirkan Al-Quran, ya, menafsirkan Al-Quran, orang-orang tasawuf ikuti orang Syiah. Jadi ada makna zahir, ada makna batin. Makna batin ini tidak semua orang tahu. Nanti kalau dia sudah sampai puncak kasyaf, dia bisa menyingkap alam goib, dia itu sudah mantap. Itu puncak yang sudah luar biasa. Sampai dia bisa tahu alam goib, dia bisa mengalahkan Rasulullah, dia bisa mengalahkan Muhammad.
Kalah itu Rasulullah, orang yang sudah sampai tingkat ini. Ini kalau akidah yang seperti ini rusak ya. Lebih baik kalau antum ada masjid yang lebih dekat atau agak bagus yang tidak ada begitu, antum sholat di situ. Jangan cari orang yang punya pemahaman begini lalu antum sholat di belakang dia. Kalau dia yang imam jangan. Ini rusak ini. Kalau masih ada masjid yang lain. Kalau sudah tidak ada lagi, ya antum ikut saja berjamaah sama dia, baru setelah itu antum sholat sendiri. Karena ini akidah sudah batil kalau sampai kayak begini ini. Orang-orang Syiah itu menafsirkan apa? Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Allah memerintahkan kalian menyembeli sapi betina. Ditafsirkan sama orang Syiah itu makna batinnya adalah maksudnya menyembeli Aisyah. Ada makna batin yang kita tidak tahu. Jadi Baqarah di sini bukan sapi betina tapi Aisyah katanya. Allah perintahkan untuk menyembelih dia. Itu kayak gitu. Mereka cari yang kayak gini-gini. Itu nggak ada dalam hadisnya, nggak ada. Mereka bikin begitu. Hadis pun buatan mereka, palsu. Ya. Kemudian pemahaman tasawuf ini biasanya mereka tidak peduli mengamalkan hadis-hadis lemah, bahkan palsu pun mereka berani. Orang tasawuf ini hadis lemah palsu pun berani. Dia nggak mau tahu. Ya pokoknya ada lafaz hadis ya hadis dia sampaikan. Itu sufi tasawuf. Makanya mohon maaf, ada komunitas-komunitas yang kemudian mereka itu kalau backgroundnya tasawuf, dia nggak peduli ada hadis palsu. Kalau cuman lemah apalagi, palsu saja berani. Ini kita pelajari soalnya ya. Ini kita pelajari. Jadi itu realitanya tasawuf ya. Zaman ulama dulu pun sudah ada. Apalagi sekarang nih, sudah jauh dari zaman kenabian, zaman sahabat, zaman tabi'in. Oh, lebih banyak yang berani. Kalau dulu saja di zaman para ulama masih semangat untuk menyaring hadis, menyeleksi hadis, itu pun mereka tidak takut. Ada yang berani memalsukan, ada yang berani menyampaikan hadis lemah, apalagi zaman sekarang. Iya. Wallahu alam, kalau saya ketika orang yang punya pemahaman tasawuf sufi yang sampai akidahnya seperti ini, lebih baik Anda sholat sendiri. Atau kalaupun Anda berjamaah sama dia, Anda niat sholat sendiri. Anda niat sholat sendiri, nggak usah berjamaah dengan dia. Kalau memang cuma masjid di situ. Nah, dikhawatirkan sholat antum tidak sah kalau berjamaah dengan dia. Niatkan sholat sendiri saja. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa Anda sampaikan. Tidak ada lagi pertanyaan, jadi kita cukupkan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.